Hai sahabat, senang Anda sudah menonton video-video saya yang saya tayangkan lewat channel YouTube saya. Saya percaya Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menayangkan video-video saya yang baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Jika Anda merasa diberkati lewat video-video saya, maka dengan kerendahan hati saya memohon, berkenanlah Anda share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Sengaja video-video saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab yang akan menjadi berkat bagi setiap keluarga yang mengikutinya. Mereka akan berhasil mengajar mendidik anak-anaknya menuju kepada kesuksesan, kebahagiaan, dan keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan video-video saya. Ikuti terus lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita melanjutkan pelajaran Alkitab berseri dengan judul Orang Kristen Harus Tahu. Karena jika kita tidak tahu, ada sepotong-sepotong istilah-istilah di dalam Alkitab yang kita tidak memahami, maka akan begitu banyak merugikan kita ketika kita mendengarkan khotbah yang begitu memberkati. Pastilah ada bagian-bagian tertentu yang terhilang oleh karena adanya istilah-istilah tertentu yang kita tidak pahami. Oleh karena itu, kita mau cermati judul kecil pada video yang ketiga. Judulnya adalah Roti Hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, silahkan Anda mempersiapkan alat tulisnya. Siapkan juga Alkitabnya. Kita mau membaca lebih dulu lewat Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 36. Judul bacaannya adalah Roti Hidup. 35 dan 36. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya." Saudara, saya senang sekali mencontoh bagaimana cara Tuhan Yesus itu berkhotbah. Tuhan Yesus selalu berkhotbah dengan bahasa rakyat yang sangat sederhana. Sehingga apa yang dia sampaikan, para pendengar itu bisa memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus, karena mereka sepertinya sedang diajak oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam cerita yang sedang dikhotbahkan oleh dia. Dia tidak pernah pakai istilah-istilah yang rumit, khususnya karena belum tentu pendengar adalah orang-orang yang pandai secara intelijensia. Tetapi kebanyakan Yesus Kristus Tuhan itu berbicara di depan orang-orang yang sangat sederhana, baik status sosial ekonominya maupun status pendidikan mereka. Bukan orang yang tinggi-tinggi amat pendidikannya. Dia selalu berkata dengan bahasa yang biasa, sehingga orang-orang yang mendengarkannya bisa mengikuti dan memahami secara menyeluruh. Oleh karena itu, dia selalu pakai istilah-istilah yang sederhana. Di situ dia mengandaikan dirinya sebagai roti yang hidup. Saudara, apa yang dia katakan di dalam firman Tuhan ini? Dan video yang barusan lalu, video yang kedua, dia mengandaikan dirinya seperti air. Jika engkau minum air yang nanti tak berikan kepadamu, maka kamu tidak akan haus lagi.
Tetapi jika engkau minum air ini dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Bahkan air yang aku berikan kepadamu akan menjadi sumber mata air di dalam kehidupanmu, yang akan memancarkan aliran-aliran air kehidupan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, mereka yang mendengar bisa membayangkan. Air bukan sesuatu yang langka, yang tidak pernah dijumpai oleh mereka. Tetapi setiap hari mereka bergaul juga dengan air, sehingga bisa tahu, oh air ini nanti akan aku minum dan menjadi sumber mata air di dalam hatiku. Nah, setelah orang-orang memahami bahwa ternyata air adalah jati diri Kristus itu sendiri, berarti mereka bisa langsung menyimpulkan, jika aku menerima Kristus di dalam hidupku, aku menerima Kristus karena aku percaya di dalam hatiku, maka Yesus yang ada di dalam diriku ini tadi akan menjadi sumber mata air yang senantiasa mengalirkan aliran-aliran air kehidupan, yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Karena kehidupanku bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan orang akan melihat bahwa di dalam hidupku ada Yesus Kristus Tuhan yang tinggal di dalam aku. Dan dia pun katakan, ternyata jika engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Itulah yang dia mau lakukan. Nah, sekarang dia mengandaikan dirinya sebagai roti yang hidup. Dan dia berkata, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Hampir sama. Kalau kamu datang kepadaku dan kamu minum dari air yang kuberikan, kamu tidak haus lagi. Sekarang jika kamu datang kepadaku yang lapar, makan roti hidup, kamu tidak akan lapar lagi. Ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, saudara, ada sambungan dengan video yang barusan lalu, yaitu video yang kedua tentang air hidup. Sekarang ini adalah roti hidup. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam dua ayat firman Tuhan ini? Nah, sesungguhnya dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya, agar supaya lewat saudara makan roti hidup, minum air kehidupan tadi, hidup saudara dan saya boleh menyatu dengan Kristus. Kita akan memiliki hidup di dalam persekutuan dengan Kristus yang indah, yang tidak terpisahkan. Karena tanpa saya tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam saya, mustahil saya bisa berbuah. Kenapa? Karena ternyata dia katakan di dalam Yohanes pasal 15, saya bacakan lagi sesuai dengan video yang lalu. Ayat yang keempat, judulnya adalah pokok anggur yang benar. Saudara, saya bacakan mulai ayat 1, perhatian kita di ayat yang keempat. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, huruf besar, Kristus, dan aku, Kristus, di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, dari dua bacaan ayat firman Tuhan tadi, Yohanes pasal 6 ayat 35 dan 36, sesungguhnya yang dirindukan oleh Tuhan Yesus bahwa antara saudara dan saya,
kita ini boleh memiliki hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang indah, yang tidak terpisahkan, di mana Dia tinggal di dalam kita tinggal di dalam Dia, dan kita akan menghasilkan buah yang lebat karena kita tinggal pada pokok anggur yang benar. Saudara, perhatikan apa yang dia katakan di sini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, yang menghambat hidup saudara dan saya sehingga kita tidak bisa menghasilkan buah oleh karena kita kotor, oleh karena kita berdosa, sehingga dosa menghambat segala perbuatan baik. Dosa menghambat segala perbuatan benar, dan dosa menghambat kita bisa menghasilkan buah menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita menerima berkat. Oleh karena dosa bersifat merusakkan kehidupan saudara dan menghalang-halangi segala perbuatan baik yang Anda bisa lakukan. Nah, saudara, oleh karena itu ranting itu perlu dibersihkan supaya, kata Alkitab, kata Tuhan Yesus, Dia akan memberikan buah yang lebih banyak. Tetapi ayat ketiga dia berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saudara, kembali kepada kata firman, ya. Firman, kata-kata, sabda yang tak sampaikan. Kamu sudah bersih oleh karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Kita bisa dibersihkan dari dosa oleh karena sabda daripada Tuhan yang kita terima, kemudian kita tanggapi, kita responi bahwa aku mau mengikuti apa yang engkau perintahkan. Sebagai bukti aku mengasihi engkau, Tuhan Yesus. Yohanes pasal 14 ayat 15 berkata demikian, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Oleh karena itu, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jika engkau dan aku adalah orang yang mengasihi Kristus, maka semua firman yang dia pernah katakan itu akan kita tangkap, kita responi, kita tanggapi, untuk kita lakukan, sehingga segala dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di hati Tuhan akan kita tinggalkan, oleh karena kita tahu bahwa firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus semata-mata untuk kebaikan kita. Dan bukti kita mengasihi Kristus adalah setiap firman-Mu akan aku lakukan di dalam kehidupanku. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, adalah ajakan dari Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Bukankah ini menjadikan kita sebagai umat ciptaannya yang terhormat sekali? Karena Dia yang mengajak saudara dan saya, tinggallah di dalam aku. Dan aku, Yesus Sang Pencipta, tinggal di dalam kamu. Saudara, merupakan satu persekutuan yang indah, yang tidak terpisahkan, yang dirindukan oleh Tuhan Yesus boleh terjadi di dalam hidup setiap saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Kenapa dia kata seperti itu? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tujuan Tuhan tertuju kepada buah yang saudara dan saya bisa hasilkan. Tujuan Tuhan ditujukan kepada saudara dan saya boleh memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang indah yang dia sudah persiapkan. Tergantung sekarang bagaimana kita meresponi,
bagaimana kita menanggapi ajakan baik Tuhan Yesus agar supaya kita bisa meraih masa depan yang penuh harapan yang Dia sudah siapkan kepada setiap saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, supaya engkau berbuah lebat, engkau berhasil, engkau jadi berkat untuk orang lain, engkau bisa menjadi alatku untuk memuliakan namaku, engkau bisa menjadi terang, engkau bisa menjadi garam bagi sekeliling masyarakat yang tinggal bersama kamu. Syaratnya, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Saudara, kita kembali kepada Yohanes pasal 6, 35 dan 36. Tetapi kita akan membaca sekarang Yohanes pasal 6 ayat 55 sampai dengan 58. Kenapa? Karena kita penasaran juga ketika di dalam Yohanes pasal 6, 35, 36, dia berkata, yang lapar silakan datang kepadaku, mereka tidak akan lapar lagi. Yang percaya kepadaku tidak akan haus lagi. Sepertinya ada makanan dan minuman apa yang dia mau berikan. Padahal kita tahu yang dimaksud air tadi adalah menunjuk kepada jati diri Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita cari tahu lewat bacaan selanjutnya, yaitu yang ada di dalam Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-55 dan 58. Judulnya masih sama, saudara, roti hidup tadi. Tetapi kita baca ayat 55 sampai dengan 58. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, perkataan ini tidak masuk akal di banyak pikiran para murid. Bacaan yang lain berkata, lewat perkataan yang keras ini, ada begitu banyak murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka berpikir, masakan kita akan makan dagingnya, akan minum darahnya. Nah, saudara, ternyata Tuhan Yesus ini suka juga berkata-kata dengan perumpamaan, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini sesungguhnya disampaikan kepada para murid-muridnya. Itu yang pertama, untuk mengenang pengorbanan Kristus, pengorbanan Dia di atas kayu salib melalui perjamuan suci. Makan dan minum dalam perjamuan suci melambangkan hubungan yang manunggal, menyatu antara kita dan Kristus, yaitu tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Itu menyatakan hubungan yang manunggal, yaitu setelah kita mengenang, menghayati, memperingati, menghormati pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa, dengan kita lewat perjamuan suci, perjamuan kudus, makan roti yang kita imani sebagai tubuh Tuhan Yesus, daging Tuhan Yesus, minum anggur yang kita imani, kita terima dengan iman sebagai darah Tuhan Yesus. Itulah yang Dia maksud, bahwa siapa yang makan dagingku dan minum darahku,
ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi manunggal. Jadi dia ada di dalam kita. Kita terima dengan iman. Lewat perjamuan suci, kita mengenang, kita menghormati, kita sungguh-sungguh menghargai korban Tuhan Yesus yang dengan tulus, dengan kasih yang ikhlas kepada saudara dan saya, sehingga dosa-dosa kita itu diampuni. Nah saudara, ayat penutupnya kita lihat Yohanes pasal 14. Makan dan minum dalam perjamuan suci. Tadi saya katakan melambangkan hubungan yang manunggal, menyatu antara kita dan Kristus. Karena memang dikatakan oleh dia di dalam ayat 55 tadi, siapa yang makan dagingku dan darahku, maka aku akan tinggal di dalam dia. Saudara, Yohanes 14 ayat ke-20 berkata demikian. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah saudara, inilah persekutuan yang indah yang oleh Tuhan Yesus sangat dirindukan, boleh terjadi di dalam kehidupan setiap saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang telah diangkat oleh Dia sebagai anak-anak Allah, sehingga kita boleh mewarisi hidup kekal yang dianugerahkan oleh Dia lewat kasih karunia di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Shalom, kita berjumpa lagi lewat video yang akan datang. Haleluya. Amin.